apakah kepala daerah mempunyai kewenangan terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemilu kada? Saya tegaskan dia nggak punya. Kalau dia masuk ke tindak pidana pemilu apabila ASN yang bersangkutan diduga pidana, maka proses Bawaslu naik ke Gakumdu, sentra Gakumdu. Dan kalau memang dia ditetapkan sebagai tersangka, diduga kuat kemudian ditetapkan tersangka, boleh dia diberhentikan. Undang-undang ngejamin, PP-nya juga ngejamin, diberhentikan sementara. Ini jelas melanggar aturan. Jadi gini, menghukum orang yang diduga salah itu dengan harus cara yang benar. Nah ini caranya nggak benar. Selamat siang pemirsa. Tindakan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, memberhentikan Kepala SMP Negeri 16 secara mendadak mendapat reaksi berbagai pihak. Bahkan mantan Kepala SMP Negeri 16 Purwadi telah mengajukan gugatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Pemirsa, berikut catatan kasus mantan Kepala SMP Negeri 16 tuntut keadilan. Pemirsa, Jumat 9 Oktober 2020 merupakan hari kelam bagi keluarga besar SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Pasalnya, Purwadi yang menjabat pimpinan sekolah tersebut secara mendadak diberhentikan dari jabatannya oleh Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN. Baik guru, staf, dan para alumni sekolah tersebut merasa kaget dengan keputusan tersebut. Terlebih lagi, proses keluarannya surat keputusan pemberhentian Purwadi sebagai kepala sekolah hanya dalam hitungan jam. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau sebelum tiba waktu sholat Jumat, Purwadi mendapat teguran melalui telepon dari Wali Kota Herman HN sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Purwadi menerima surat keputusan pemecatan dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 16. Tindakan Wali Kota ini dianggap janggal karena pemecatan itu berlangsung begitu cepat, tidak melalui penyelidikan atau pemeriksaan yang bersangkutan. Dan alasan Wali Kota menganggap Kepala SMP 16 melanggar aturan seharusnya dibuktikan lebih dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas mantan Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung tuntut keadilan dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio, Direktur LBH Bandar Lampung, Bung Chandra Mulyawan. Selamat siang, Bung. Siang, apa kabar? Bang Irwan. Sehat, Bang Irwan. Terima kasih sudah hadir. Siap. Di tengah kesibukannya. Ya. Katanya jam 1 juga ada acara ya? Iya, Bang. Terima kasih nih. Tapi ini menarik karena ini bidang Anda. Bung Chandra, seperti yang saya sampaikan di pembuka tadi bahwa edisi kita kali ini membahas soal pemecatan Kepala SMP Negeri 16. Ini menarik karena kemarin kita juga sudah mengundang yang bersangkutan dan dia menyatakan bahwa betul-betul dia tidak terlibat sama sekali dalam apa yang dituduhkan oleh Wali Kota terkait pemecatan ini. Nah, Bung Chandra mungkin sudah sedikit dapat gambaran bagaimana kronologis kejadian itu. Sampai di situ, saya mau minta komentar Anda dulu. Apa komentar Anda soal ini? Yang pertama, tegas kita sampaikan, ini Wali Kota melampaui kewenangan. Oke. Karena dia mau basisnya apa? Dia mau berbicara masalah penegakan soal netralitas ASN. Ya. Dibuktikan dulu yang bersangkutan bersalah. Oke. Siapa yang membuktikan? Bawaslu. Oke. Nah itu proses itu harus jalan dulu, Bang. Oke. Nanti saya sampaikan poin-poin apa yang kemudian berpotensi dilanggar dan apa kemudian yang bisa menjadi sanksi terhadap pejabat pembina ASN. Dalam hari ini, dalam koridor aparatur sipil negara, pejabat pembinanya adalah kepala daerah. Oke. Menurut Anda ada semacam kejanggalankah dengan kasus pemecatan ini? Kalau dari beberapa informasi dan beberapa pemberitaan serta klarifikasi yang sudah diberikan yang bersangkutan ya, karena di dalam kasus ini juga LBH mengikuti. Ya memang banyak kejanggalan dan apa saja itu? Ya kejanggalannya adalah soal pemberhentian mendadak yang di hari itu juga langsung bahasanya dieksekusi ya tanda hanya hitungan jam. Ya, hanya hitungan jam dieksekusi. Padahal syarat terhadap penggantian itu tegas diatur soal di Permendikbud soal apa yang syarat menjadi karena pada yang sama diberhentikan dan diangkat kepala sekolah yang baru. Karena itu nggak boleh kosong. Nah, ini soal ketertiban kepala daerah mengelola organisasi daerah dan pemerintahan daerah. Jangan ini jadi presiden buruk
dan beberapa diskusi yang lalu juga dibahas soal netralitas ASN. Tapi statement wali kota juga secara tegas bahwa dia dinyatakan melanggar aturan dan hanya aturan itu yang dilanggar nggak jelas, yang tahu. nggak ada yang tahu. Nah itu Nah, yang seharusnya seperti apa? ya seharusnya dijelaskan saja aturan apa kemudian yang menjadi dasar Oke. wali kota sebagai pejabat pembina ASN memberhentikan dari jabatan kepala sekolah terhadap yang bersangkutan. Oke. Apa dasarnya? Itu yang harus dijelaskan, ya nggak bisa dong. Karena tindakan pemerintah itu dia harus terukur. Terukur dan diberikan batasan kewenangan. Kalau dia melampaui itu dengan alasan yang tidak benar, itu adalah penyalahgunaan wewenang. Berlebih nanti kita bahas soal di dalam rezim pemilu kada, apakah dibenarkan kepala daerah mengganti jabatan? Ya, kita akan bahas itu nanti Yap. juga. Oke. Nah, kita lihat misalnya pagi dia jalan sehat bersama guru-guru yang lain, bahkan tidak hanya dia yang dapat anduk itu, tapi juga semua guru, artinya yang peserta. Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah tim sukses, dan kemudian dia juga tidak tahu bahwa itu kepentingan handuk itu, bahwa itu kepentingan tim sukses. Nah, semestinya menurut Anda, kalau misalnya ini harus dilakukan tindakan tegas, apakah hanya dia yang kena, atau semua guru juga harus kena semestinya? Nah, ini kan dia jadi polemik, Bang Irwan. Makanya itu tadi statement saya di awal. Pertanyaannya sebenarnya dari yang Bang Irwan sampaikan, pernyataan Bang Irwan itu adalah, apakah kepala daerah mempunyai kewenangan terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pemilu kada? Saya tegaskan dia nggak punya. Oke. Karena ini di beberapa kasus yang lalu terjadi juga kan, di salah satu kabupaten di beredar video kan. Ya. Bahkan itu juga dikembalikan. Akhirnya Ya, dikembalikan. tapi itu prosesnya benar. Dia diperiksa dulu soal temuan atau dugaan pelanggaran pemilu kada itu di tempat yang benar, di Bawaslu. Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi ke KASN untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Tapi mungkin nggak kalau ada aturan lain yang dilanggar oleh Pak Purwadi ini misalnya? Nah, kalau dia bukan terkait pemilu, maka dia terkait dengan jabatan fungsional guru. Oke. Maka turunannya adalah kita periksa dari Undang-Undang Guru dan Dosen, kita periksa dari Undang-Undang ASN, turunannya sampai Permendikbud tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Jadi ada dua hal yang beda, Bang, dan ini harus dilurusin. Saya tegasin bahwa ada dua aturan yang berbeda. Soal ini apakah yang pelanggaran ini soal pemilu kada? Oke. Netralitas ASN. Oke. Atau ini karena dia tidak mampu menjalankan jabatannya. Oke. Karena itu dua wilayah yang berbeda dan kewenangannya juga beda. Oke. Kalau kita lihat dari masalah yang ada, ini kan dia karena disebutkan karena menerima handuk, ya. Ya. Okay. Itu artinya Anda melihat ini politis kah? Ya kalau dia menerima, kalau dia menerima apa pemberian dari salah satu calon ya, karena sekarang udah penetapan calon ya, penerima salah satu kampanye. Kalau kemudian ini kan bersegi dua dia, Bang, bersegi dua. Pertama, sebagai penerima ya diperiksa aja oleh Bawaslu, apakah yang dibagikan itu dibenarkan soal produknya. Buktinya Bawaslu nggak nindak lanjutin. Oke. Ya artinya itu karena ada batasan-batasan kan pemberian itu. Nah, maksud saya soal ini yang nggak bisa diambil oleh kepala daerah. Dan justru ini adalah kemudian masyarakat menangkapnya adalah ini soal dukung-mendukung. Oke, artinya sangat politis ya? Politis sekali. Oke. Bung Chandra, kita juga mau tahu bagaimana nanti apa yang bisa dilakukan untuk mengkelirkan masalah ini, artinya upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh mantan kepala sekolah, baik termasuk juga oleh kepala pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini wali kota. Ya, baik pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memberhentikan Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung Purwadi sesungguhnya tidak ada larangan. Sebagai pembina kepala daerah punya hak memberi teguran atau sanksi kepada anak buahnya. Namun tentu tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara dan aturan yang benar. Jika pemberhentian Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung ini didasari masalah netralitas ASN dalam kontestasi wali kota, seharusnya Herman HN menyerahkan kasus ini ke Bawaslu untuk menanganinya.
Karena itu tidak keliru jika Wali Kota Herman HN terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa meminta klarifikasi lebih dulu. Bahkan sejumlah guru SMP Negeri 16 Bandar Lampung meyakini Kepala SMP 16 Purwadi tidak akan bertindak ngawur menjadi tim sukses Wali Kota. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di catatan kasus bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, Bung Chandra Mulyawan. Baik Bung Chandra, tadi kita terputus. Nah, kalau kita mau lihat dengan clear lah masalah ini, semestinya apa yang seharusnya dilakukan oleh Wali Kota agar ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat seolah-olah ini ada unsur politisnya. Okay. Apa tanggapan? Ya, ini menarik Bang. Sebenarnya kan gini, di dalam konsepsi aparatur sipil negara yang ditunduk terhadap Undang-Undang ASN, tegas dinyatakan, kepala daerah terhadap ASN daerah, dia adalah pembina pegawai, pejabat pembina pegawai. Nah, dalam konteks ini, soal netralitas ASN, jika kemudian benar misalnya, Wali Kota menemukan ada ketidaknetralan ASN yang di bawah binaannya, seharusnya dia melakukan koordinasi atau melaporkan hari ini ke Bawaslu. Harus dibuktikan dulu, nggak boleh orang di judgment, jadi nggak boleh orang dijatuhi hukuman tanpa dia diadili dulu. Diadili dulu. Nah ini asas umum gitu loh, nggak bisa sanksi diberikan tanpa ada proses pembuktian. Nah ini kan nggak pernah dilakukan. Seharusnya Wali Kota tegas melaporkan ini ke Bawaslu. Ke Bawaslu memeriksa. Nah, kemudian apakah ini kemudian pelanggaran pemilu yang tingkatnya sanksinya administratif atau bisa sampai di pemberhentian? Administratif pemberhentian itu masih dalam kategori administratif. Kalau dia masuk ke tindak pidana pemilu apabila ASN yang bersangkutan diduga pidana, maka proses Bawaslu naik ke Gakumdu, sentra Gakumdu. Diproses dulu pidananya. Nah, kalau dia diproses pidana dan kalau memang dia ditetapkan sebagai tersangka, diduga kuat kemudian ditetapkan tersangka, boleh dia diberhentikan. Undang-undang ngejamin, PP-nya juga ngejamin, diberhentikan sementara. Itu pun pemberhentian sementara, Bang, sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nah, ini di dalam kasus yang ini, maka kemudian ini jadi rame. Maka kemudian LBH di beberapa kesempatan juga komen soal ini. Ini jelas melanggar aturan. Jadi gini, menghukum orang yang diduga salah, itu dengan harus cara yang benar. Nah ini caranya nggak benar nih. Artinya dari tindakannya pun sudah menyalahi. Menyalahi, Bang. Baik, Bung Chandra, tentu ini seperti yang disampaikan oleh korban Pak Purwadi kemarin yang kita undang ke sini juga, dia tidak akan berharap kembali menjadi kepala sekolah, tapi paling tidak dia akan menuntut keadilan. Apakah dia benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Nah, sampai di sini saya mau tahu kemana saja selain komisi ASN yang bisa dilakukan oleh Pak Purwadi untuk menuntut haknya, Bung Chandra. Ini menarik, Bang. Saya memberikan catatan gini, kalau soal keadilan buat masyarakat rakyat. Pertama, kita periksa soal diberhentikan, proses pemberhentiannya ya. Proses pemberhentiannya apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau belum. Nah, ini tegas nih, Bang. Di wilayah pelaksanaan pilkada serentak ini, di dalam undang-undang 71 nomor 10 tahun 2016. Itu tegas. Pasal 71 di ayat 2 nggak boleh melakukan pemberhentian atau penggantian pejabat 6 bulan sebelum. Itu oleh kepala daerah yang mencalonkan diri. Nah, ini gini, benar. Enggak. Di dalam Undang-Undang 10 2016 itu ada perubahan paradigma. Dari undang-undang sebelumnya 1 tahun 2015. Di Undang-Undang 1 tahun 2015 betul pasal 71 itu hanya mengatur terhadap petahana. Yang mencalonkan diri kepala daerah terus kemudian menjadi petahana. Di undang-undang yang baru tahun 2016 itu diatur bukan cuma petahana, tapi semua pejabat kepala daerah kalau dia nggak mengikuti, dia tetap menjadi tidak mengikuti kontestasi lagi ya. Dia tetap statusnya sebagai kepala daerah, nggak boleh itu tegas diatur, nggak boleh. Nggak boleh melakukan pemberhentian terhadap pejabat. Nah, soal debat
apakah kepala sekolah itu pejabat? Saya mengutip pendapatnya Profesor Bagirmanan, mantan ketua MA, itu di dalam salah satu kesempatan forum dan artikel saya baca, guru, kepala sekolah itu masuk ke dalam pejabat yang dimaksud di dalam Undang-Undang ASN. Oke. Nah, ini mengutip pendapat Profesor Bagirmanan, saya pikir kepala sekolah yang mendapatkan tugas tambahan dalam hal ini kepala sekolah itu masuk di dalam kategori pejabat yang dimaksud di dalam Undang-Undang ASN. Nah, ini menarik Bang. Ini kemudian saya tadi karena Bang Iwan soal upaya apa yang kemudian dilakukan. Kalau saya melihat ini pertama penggantian dugaan pelanggaran pasal 71 soal pelaksanaan pemilu kada ini di Undang-Undang 10 2016 itu tidak dirubah. Artinya balik ke Undang-Undang 1 tahun 2015. Di pasal 188 dijelasin tuh. Ada sanksi pidananya kalau itu dilakukan oleh kepala daerah. Baik, sampai sanksi pidana kita ada lagi. sanksi pidana, Mas. Nanti apa saja sanksi pidananya kita mau tahu di segmen berikutnya. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya pasal 71 ayat 2 menyebutkan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Kepala daerah yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana tahanan badan selama 6 bulan. Karena itu, upaya Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung menuntut keadilan dengan melaporkan kasus ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara dinilai berbagai pihak sebagai tindakan tepat. Bahkan lebih dari itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Pengawas Ombudsman. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu sebagai wasit dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga dapat mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus ini sehingga dapat membantu netralitas aparatur sipil negara. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya baik pemirsa, tanpa terasa kita tiba di segmen terakhir catatan kasus pekan ini bersama Bung Chandra, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung. Baik, Bung Chandra, tadi kita terputus sanksi pidana. Kita mau tahu apa sanksi pidana atas tindakan yang semena-mena ini? Oke, di pasal 188 Undang-Undang 1 tahun 2015 itu diatur pelanggaran ketentuan pasal 71 2015 atau 2014? 2015. 2015, oke. Karena itu perubahan kedua ya. Oke. Di Undang-Undang 10 2016. Oke. Nah, tapi pasal itu nggak dirubah, Bang. Pasalnya tetap 188 Oke. dan merujuk pada Undang-Undang 1 2015. Oke. Itu disebutkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71. Itu dipidana dengan penjara paling singkat 1 bulan Oke. dan paling lama 6 bulan. Dan atau denda paling banyak Rp600.000 dan paling banyak Rp6 juta. Oke. Nah, jadi ini bukan cuma soal administrasi terhadap kepala sekolah yang bersangkutan karena kemudian atas jabatannya dia diberhentikan. Nah, dia juga bisa menuntut keadilan melalui jalur-jalur pidana. Oke. Nah, selain itu, ke Komisi ASN. nah, selain daripada itu kan adalah upaya administratif sebenarnya. Oke. Dia adalah keberatan, kemudian secara administratif dia keberatan kepada Komisi ASN. Nah, terlepas dari itu, kemudian administrasi pemerintahan mengatur bahwa apabila dia ingin mencari kemudian keadilan terhadap jabatannya, dia bisa menempuh jalur tata usaha negara, peradilan tata usaha negara, untuk memulihkan hak-haknya sebagai ASN. Dan saya pikir itu dijamin oleh undang-undang. Oke. Selain itu, bagaimana dengan peran ombudsman? Karena kita tahu ombudsman juga lembaga pengawasan. Ya, ombudsman bisa melihat ini soal aspek pelayanan publik dan soal ketertiban pemerintah sebenarnya. Oke. Itu bisa, ini juga menjadi ranahnya ranahnya ombudsman karena ini bagian dari pelayanan publik dan soal kepatuhan pemerintah menjalankan peraturan yang sifatnya administratif. Karena pergantian dan pengangkatan baru itu adalah wilayah administratif yang selain daripada wilayah adjudifikasi. Ombudsman itu wilayahnya adjudikasi, jadi dia prosesnya di luar pengadilan.
Tapi dia bisa memberikan rekomendasi keras terhadap penjatuhan sanksi kepala daerah. Apakah korban harus laporan atau ombudsman bisa menjemput bola? Nah, ini ada dua modelnya. Kalau beberapa diskusi dengan ombudsman, dia bisa ini dengan inisiatif ombudsman mengambil alih peran ini. Kemudian kalau memang ini juga bisa sebagai laporan. Ada dua bentuk laporan sebenarnya. Nah, kalau harapan saya karena ini juga saya nggak tahu tuh apakah yang bersangkutan ini akan melakukan upaya itu, tapi ombudsman dengan inisiatif saya pikir bisa. Karena diberikan kewenangannya, ombudsman punya kewenangan inisiatif apabila tanpa harus ada laporan. Oke, bisa dilakukan tindakan pidana, kemudian melalui lembaga ombudsman lewat pengawasannya, kemudian sekarang tadi kita sebut ada dugaan politis. Ya. Nah, Bawaslu tentu harus berperan dong. Ya. Bisa tidak Bawaslu menjemput bola ini? Atau harus nunggu laporan juga? Nah, kalau soal kewenangan Bawaslu ini punya peraturan sendiri soal dari undang-undang turunan dari Undang-Undang 10 2016. Juga diatur teknisnya di peraturan Bawaslu tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN. Nah, ini dia bisa dua juga nih, Bang. Mirip dengan kewenangan yang punya ombudsman tadi yang saya jelaskan. Dia bisa karena temuan, bisa karena laporan. Saya pikir ini Bawaslu juga bisa masuk untuk membuat ini menjadi terang apakah ini memang ada pelanggaran ketidaknetralan ASN atau tidak. Ya, ini harus diterangin oleh Bawaslu. Karena ini belum diambil Bawaslu, tapi pejabat daerah, kepala daerah udah mengambil keputusan. Iya kan? Nah, itu juga harus kalau memang itu wilayahnya adalah pelanggaran terhadap proses pemilu kada, itu seperti yang disebut-sebutkan. Ya, ini Bawaslu bisa berdasarkan peraturan Bawaslu sendiri tahun 6 2018 dia bisa karena temuan dan laporan. Saya pikir ini Bawaslu juga penting untuk berbicara soal hal ini. Bung Chandra, menarik ini soal ASN. Kita tahu banyak hal yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan bukan hanya Bandar Lampung tapi juga ada beberapa 8 kabupaten kota lain juga. Nah, kasus-kasus seperti ini juga pernah ada yang terjadi di daerah lain, Din? Ya, kalau hampir mirip ya, yang kasus mirip. Ya, hampir mirip soal netralitas ASN itu pertama kali saya pernah mengikuti juga. Itu ada di salah satu kabupaten yang ikut pemilu juga, itu ada di Kabupaten Waikanan. Nah, itu kita lihat prosesnya benar. ASN-nya di dalam video yang beredar di masyarakat, dia diduga untuk mengajak seseorang memilih. Itu nggak bisa itu kan, itu dilarang tuh. Nah, kemudian video itu ditangkap dan dilaporkan ke Bawaslu. Prosesnya benar. Kalau tidak salah, sanksi yang diberikan itu adalah dia terbukti melanggar pelanggaran, melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN, tapi kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk KSN yang menjatuhkan sanksi, atau pejabat pembina kepala daerah. Jadi ini prosesnya, Bang, soal penegakan hukum pemilu kada. Jadi nggak bisa bypass langsung kepala daerah eksekusi berhentikan. Itu menyalahgunakan kewenangan dan itu potensinya abuse power. Saya pikir apalagi ini jelas menjelang pilkada. Iya. Baik, Bung Chandra, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan siang hari ini juga bisa ditangkap oleh masing-masing pihak, terutama korban yang merasa hak-haknya dirampas karena alasan yang tidak jelas. Pemirsa, demikian catatan kasus edisi saya pekan ini. Saya Irwan Marwah, wakil kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.